macet. Kenapa jadi gitu? Macet. Tadi pas stop kameranya baru masuk, langsung kebuka loading, baru macet semuanya. Ayat Zoom. Be good, good, good. Be good, good, good. Oh, Jesus, yes, I do. Oh, be good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus, please me, good, good, good. Oh, Jesus, yes, I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus, please me, good, good, good. Oh, Lord Jesus, yes, I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus, please me, good, good, good. Oh, Lord Jesus, yes, I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, Itu punya Mbak. Itu kasih. Nggak bolehnya gini dulu. Gini dong. Bolehnya gini, bisa gini, bisa gini. Ya, halo adik-adik. Selamat hari Minggu semua adik-adik sekolah minggu HKBP Depok Timur. Apa kabarnya nih hari ini? Baik, Kak. Baik. Coba kita sapa ya Inang ya. Sekolah minggu. Bepa Supasu. Wah. Belum kompak tuh Kak. Iya belum kompak ya. Sekali lagi ya, lebih semangat ya. Sekolah minggu. Ringgas. Bepa Supasu. Nah, udah pada mandi semua kan nih ya? Udah Kak tuh, udah pada rapi tuh. Iya. Sudah disiapkan belum Alkitabnya? Sudah. Iya. Coba senyumnya. Siluanya ya, Iya. kotak silua disiapin di depannya. Betul, kotak siluanya jangan lupa. Coba senyumnya mana? Kalau udah sikat gigi, udah mandi, udah rapi, udah siap untuk beribadah. Senyum dulu yuk. Ya, sambil senyum, adik-adik dari sukacita sampai kelas 6 boleh isi absennya di chat ya. Enggak. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri supaya kita semangat. Kita nyanyikan lagu Ku Istimewa. Oleh
berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hatiku dan katakanku, ku istimewa. Siapa yang istimewa? Coba angkat tangannya. Saya. Kita semua istimewa ya adik-adik ya. Kita berharga di mata Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita. Adik-adik semuanya siap-siap, duduk yang rapih, yang manis. Alkitabnya jangan lupa, siluanya jangan lupa. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati karena Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Mari kita sambut dengan pujian KJ nomor 18 ayat 1 sampai 3. Allah hadir bagi kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari anak-anak ikuti doa ini. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Mari adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan dengan telinga yang terbuka dan hati yang terbuka. Kita memuji Tuhan dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 124 Roma to Jesus. Roma to Jesus, Roma Tibu. Anak-anak, kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan di ibadah kita pada hari ini, diambil dari titah 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita.
Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus Maha Pengampun. Sebab itu kita datang ke hadapan untuk mohon ampun dosa kita. Kita memuji Tuhan dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 200 ayat 1 dan 2. O ale Yesus Tuhaki. Di ayat 2 nanti adik-adik dimohon berdiri. Anak-anak, kita akan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
Mari kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua. Mari kita mengikuti Tuhan Yesus bukan karena ikut-ikutan, tapi karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dari lagu pujian Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Anak-anak, dengarkanlah ayat pengantar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, diambil dari Ulangan 6 ayat 5 sampai 6. Kita buka Alkitab kita, Ulangan 6 ayat 5 sampai 6. Demikianlah bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya dalam hatinya. Amin. Adik-adik, dimohon berdiri semua. Kita menyambut pengakuan iman rasuli. Kita bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Bernyanyi dari buku NDSKM nomor 88, Bahasa Cinta. Andai kata ku berikan seluruh hartaku, tapi tanpa kasih sayang, hamba Adik-adik, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Ikuti Inang ya. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, mari adik-adik kita mendengarkan warta sekolah minggu pada hari ini yang akan disampaikan oleh Inang dan Kakak Esther. Warta Sekolah Minggu HKBP Depok Timur Minggu 4 Juli 2021. Liturgis Sintua F. Borus Ringo-Ringo. Pengkhotbah Bapak Pendeta Rahmat Lumban Tobing. MC Inang Papahan dan Kak Esther. Slide host Kak Tiur dan Kak Rosi. Pemusik Kak Anggi. Nama minggu 5 setelah Trinitatis. Topik, pergi dan beritakanlah firman Allah. Jumlah anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah live streaming pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, laki-laki 63 anak, perempuan 46 anak, jumlah 109 anak. Kegiatan dan proker Sekolah Minggu HKBP 2020. Pertama, masih mengikuti anjuran pemerintah, maka hari ini Minggu 4 Juli 2021 ibadah Sekolah Minggu masih dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga melalui live streaming. Jam 8.30 karena situasi dan kondisi masih belum aman. Hari Minggu depan 11 Juli 2021 pelaksanaan ibadah sekolah minggu masih dilaksanakan di rumah melalui live streaming Sekolah Minggu HKBP Depok Timur jam 8.30 WIB sambil menunggu pengumuman berikutnya dari pemerintah. Kedua, perpisahan kelas 6. Hari ini Minggu 4 Juli 2021 jam 10 akan dilaksanakan acara pisah sambut anak sekolah minggu kelas 6 ke remaja. Bagi adik-adik yang ingin bergabung bisa mengikuti melalui Zoom Sekolah Minggu HKBP Depok Timur. Paduan suara sekolah minggu hari ini Minggu 4 Juli 2021, latihan paduan suara SKM akan dilaksanakan pukul 14 WIB. Diharapkan adik-adik bisa mengikuti latihan melalui Zoom.
Ya, dukungan doa untuk adik kita yang sedang dalam keadaan sakit, baik dirawat di rumah atau di rumah sakit. Yang pertama ada Marian Hotleora Tambunan dari kelas 4. Bagi adik-adik yang lain yang mungkin tidak disebutkan namanya, kiranya dapat segera sembuh ya adik-adik dan adik Marian. Ucapan selamat ulang tahun mulai dari tanggal 28 Juni sampai tanggal 4 Juli 2021. Ada Sesia Belquin Limbong, Evivania Malona Manik, Serafin Briel Hutajulu, ada Tibok Lubis, Mikael Aritonang, Abigail Pangaribuan, Anggun Veronica Banjarnahor, Timothy Immanuel, ada Chris Steven Sihombing, ada Stephen Gabriel Limbong, ada Samantha Harriet Simanjuntak, dan ada Inang Yuliana Borusinaga dari seksi sekolah minggu. Ayat Alkitab untuk adik-adik dan Inang yang berulang tahun diambil dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, selanjutnya untuk aktivitas horong di minggu ini, horong 1. Adik-adik akan diberikan oleh kakak guru kelasnya gambar. Kemudian adik-adik tentukan mana dari gambar tersebut yang merupakan perbuatan baik. Nanti adik-adik warnai ya, yang perbuatan baik aja. Oke, setelah itu difoto, kemudian dikirim ke kakak guru kelasnya masing-masing. Selanjutnya untuk horong 2. Horong 2, adik-adik menuliskan 7 kegiatan yang mencerminkan mereka mengasihi Tuhan Yesus dengan cara menaati perintah Tuhan. Setelah itu, setelah adik-adik tulis, adik-adik meminta orang tua adik-adik untuk menilai kegiatan adik-adik tersebut dengan memberi nilai dari bintang 1 sampai bintang 5. Oke, setelah itu difoto, kemudian dikasih ke guru kelas masing-masing. Untuk horong 3, adik-adik berbagi kesaksian berupa contoh ketaatan yang adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik-adik kumpulkan dalam bentuk video landscape ya, ke guru kelasnya masing-masing. Oke adik-adik, jangan lupa absen di chat. Ya adik-adik, kita memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 161, ayat yang pertama dan kedua, Hototong Ihutonoku. Berdoa ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, tolong kita semua membuka Alkitabnya ya. Alkitabnya yang tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9 ya. Sudah semua membuka anak sekolah minggu ya.
Saya ulangi, kita membaca firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan untuk kita di minggu pagi ini. Shalom anak sekolah minggu. Ya. Halo, Mang Pendeta. Shalom ya. Lihat Mang Pendeta di sini. Ya. Bisa kan? Nggak bisa, bagus, mantap. Oke. Jadi selamat hari Minggu lah bagi kita semua ya. Selamat hari Minggu, Mang Pendeta. Iya, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Ya. Jadi walaupun sampai sekarang kita masih beribadah di rumah masing-masing. Jadi anak sekolah minggu jangan ada yang bosan ya. Aku sudah rindu ke gereja. Aku sudah rindu bersama dengan teman-temanku. Ya boleh-boleh saja. Tetapi sampai sekarang kita belum bisa kebaktian di gereja, bertemu dengan guru sekolah minggu, bertemu dengan teman-temannya, dengan sekelasnya, belum bisa ya. Karena sampai sekarang kita tahu pandemi namanya virus corona masih meningkat. Jadi juga sekarang gereja ditutup. Tidak ada kebaktian sekarang di gereja. Ya, bukan hanya anak sekolah minggu yang tidak bisa ke gereja sekarang. Orang dewasa pun tidak bisa lagi. Hanya melalui live streaming kebaktian di rumah masing-masing. Apa tujuannya? Kita tinggal di rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah, supaya kita sehat, ya. Supaya kita jangan ada yang terpapar kena virus corona, itulah ya. Apalagi sekarang ini udah banyak anak-anak yang kena terpapar, bukan lagi hanya orang dewasa ya, sudah ikut anak-anak, sudah banyak anak-anak yang ikut. Jadi, Amang Pendeta ingatkan anak sekolah minggu, selalulah menjaga protokol kesehatan. Memakai masker, coba lihat Amang Pendeta aja, ya pakai masker sekarang kok bahkan, baru rajin mencuci tangan, menjaga jarak sama orang, mengurangi kerumunan, ya, menjauhi atau mengurangi mobilitas. Itulah himbauan kami bagi semua anak sekolah minggu, supaya kita tetap sehat bersama keluarga, bersama orang tua. Hari ini kita mendengarkan tadi firman Tuhan ya. Jadi di sini tadi disebutkan bagaimana anak sekolah minggu supaya setia mendengarkan firman Tuhan. Tadi kan disebutkan di ayat 4 itu ya. Kalau ada Alkitabnya disebutkan di situ ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, dengarlah anak sekolah minggu, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi ada kata di situ yang berharga, dengarlah. Gitu ya. Dengarlah siapa? Dengarlah Tuhan. Dengarlah ajaran Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Apakah kita anak sekolah minggu
Masih mau mendengarkan firman Tuhan? Mau ya? Masih rindu mendengar firman Tuhan? Masih cinta tentang firman Tuhan? Cinta ya? Ya harus begitu dong. Dengarlah anak sekolah minggu katanya. Dengarlah suara Tuhan. Jadi kita sekarang ini adalah mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita mau kebaktian, ya, mau mendengar suara Tuhan itu. Termasuklah sekarang anak sekolah minggu mendengar firman Tuhan. Jadi orang yang mau mendengar firman Tuhan, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah jadi ada imannya. Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu adalah firman Kristus. Jadi anak sekolah minggu, kalau dia rajin mendengarkan firman Tuhan, dia rajin, ya imannya berakar. Imannya itu bertumbuh. Imannya itu bisa berbuah. Di sini tadi disebutkan, dengarlah anak sekolah minggu. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu adalah Esa. Esa artinya satu. Artinya apa? Anak sekolah minggu setelah mendengarkan suara Tuhan hanya menyembah Allah yang hidup. Siapa itu Allah yang hidup? Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi jangan ada anak sekolah minggu lagi menyembah diobal, menyembah patung atau roh-roh kuasa dunia ini. Tetapi anak sekolah minggu hanya menyembah Tuhan kita yang hidup. Yang setia menolong kita, yang setia menyertai kita, yang setia membimbing kita. Itulah yang setiap saat ya menyertai kita. Berarti harus kita sembah. Harus kita mau menuruti firman-Nya. Baru kita lihat lagi di sini anak sekolah minggu disebutkan di ayat 5 itu ya. Ayat 5 itu bagaimana caranya kita menyembah Allah itu? Bagaimana cara kita menyembah Allah itu? Di ayat 5 tadi disebutkan di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kata yang berharga di situ adalah bagaimana anak sekolah minggu, benar-benar anak sekolah minggu mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan pertama segenap jiwa, segenap hati, segenap kekuatan. Ya, mengasihi Tuhan tadi dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, baru segenap kekuatan. Artinya apa? Menuruti segala perintah Tuhan. Melaksanakan segala perintah Tuhan. Menyerahkan segala pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita, yang membuat keputusan adalah Tuhan sendiri. Jadi ada penyerahan diri total kepada Tuhan. Itulah maksudnya di sini mengasihi Tuhan itu. Dalam arti bagaimana kita semua di sini anak sekolah minggu benar-benar menyerahkan segala pikiranmu, perasaanmu, jiwamu, apa yang kamu alami serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tadi setia menyertai menolong kita. Bagaimana anak sekolah minggu agar firman Tuhan itu benar-benar tadi melekat? Bagaimana sekolah minggu agar benar-benar mengasihi Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Itulah tadi ayat 7 ya. Di ayat 7 tadi disebutkan di sini, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi sini digambarkan sebagai orang tua yang mengajarkan firman Tuhan kepada anak sekolah minggu. Atau sebagai guru sekolah minggu yang mengajarkan firman Tuhan kepada anak sekolah minggu. Atau majelis yang mengajarkan firman Tuhan kepada anak sekolah minggu.
Ternyata di situ tugas anak sekolah minggu adalah harus berulang-ulang mempelajari firman Tuhan. Apa maksudnya berulang-ulang? Tidak bosan-bosannya, gitu ya. Tidak bosan-bosannya belajar firman Tuhan. Jangan ada yang bilang, aku udah bosan. Belajar firman Tuhan, tidak boleh. Jadi harus terus-menerus. Bahkan di situ waktu duduk, waktu berjalan, waktu berbaring, baru waktu dia bangun, selalu disentuh dengan apa? Firman Tuhan. Intinya adalah anak sekolah minggu harus rajin, ya, harus rajin membaca firman Tuhan. Jangan sampai ada yang bosan. Tidak boleh bosan ya. Tidak boleh bosan sama firman Tuhan. Tetapi mencintai firman Tuhan, rindu firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Apa tanda-tandanya yang sudah melekat mendengarkan firman Tuhan? Dari sebut ayat 8 itu ya. Firman Tuhan itu mengikat sebagai tanda di tanganmu. Nah, di situ tadi disebutkan di situ ya. Tolong di ayat 8 itu. 8 disebutkan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Mengikat sebagai tanda di tanganmu. Apa maksudnya itu? Jadi kalau boleh misalnya 10 hukum Taurat itu kan diikat pada tanganmu itu. 10 hukum Taurat itu. Itu kan firman Tuhan. Jadi kita tahu firman Tuhan itu tadi sudah kita baca di epistelnya itu, kasihilah Tuhan Allahmu, itu vertikal pada Tuhan. Baru 5-10, kasihilah sesamamu manusia. Kasih yang horizontal sama manusia. Artinya bagaimana hukum yang ke-10 itu diikat pada tanganmu. Artinya diikat pada tanganmu itu benar-benar kau hayati, kau jiwai, kau renungkan, kamu lakukan. Jadi kan setiap minggu kita mendengarkan hukum yang ke-10 kan? Seperti tadi kan kita dengarkan. Jadi ikat dalam tanganmu, selalu bawa kemana-mana itu. Supaya kamu selalu berbuat yang baik. Atau diikat pada tanganmu artinya memiliki makna bahwa mereka anak sekolah minggu ingin tangannya melakukan pekerjaan yang baik. Jadi artinya tangan ini kan harus dibuat tangan ini menjadi tangan yang berbuat baik. Jangan pancang tangan. Ngerti pancang tangan? Suka mencuri. Ya, itu. Pancang tangan itu suka mencuri itu. Mengambil harta orang lain. Atau jangan ringan tangan. Suka memukul orang. Tidak boleh. Itu makanya tadi disebutkan di sini, mengikat sebagai tanda di tanganmu. Bagaimana tangan kita ini, tangan yang bisa mengerjakan, mengusahakan yang baik-baik saja. Membantu orang tua, membantu teman-teman kita. Kalau kita belajar bisa menulis, ya, kita makan dengan jari tangan kita. Semua kita gunakan ini hal-hal yang baik. Jangan hal yang tidak baik. Itu artinya tadi di situ ya. Baru tadi juga disebutkan di sini di ayat 8 itu, firman Tuhan itu menjadi lambang di dahimu. Apa maksudnya di dahimu? Itu digambarkan sebagai vision, memandang ke depan. Firman Tuhan dijadikan pandu demi menjalani hidup ini. Jadi di dahi itu kan di depan. Anak sekolah minggu itu harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan, bertata krama yang baik. Jangan ada anak sekolah minggu yang menjadi batu sandungan ya, yang selalu membuat keonaran, persoalan. Tetapi anak sekolah minggu digambarkan di sini lambang di dahimu, bagaimana kau patron, menjadi contoh ya, menjadi teladan bagi semua orang. Bertata krama yang baik, bertutur kata yang baik, ya. Bisa orang tuanya kalau disuruh dia mau, itu maksudnya di sini. Bertata krama yang baik, menjadi contoh yang baik. Baru kemudian disebutkan di sini, firman Tuhan itu dituliskan pada tiang pintu rumahmu. Ayat 9-nya, ayat terakhir. Saya catat dari sini. Dan haruslah engkau menuliskannya pada
tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tiang rumah apa artinya itu? Penyangga, ketegaran, dan kekuatan sebuah rumah. Jadi, anak sekolah minggu harus menjadikan firman Tuhan penyangga. Penyangga. Tiang rumah itu, seisi rumah harus mengasihi Tuhan. Bagaimana seisi rumah harus mengasihi Tuhan. Termasuklah orang tua kita, sanak saudara kita, yang tinggal di rumah kita, haruslah boleh menjadi mengasihi Tuhan. Buatlah rumah kita itu menjadi rumah dua. Bagaimana kalian di rumah? Jadi, saya tandu anak sekolah minggu. Coba tidak semua dulu. Anak sekolah minggu, bisa kalian di rumah selalu berdoa? Ya. Baca firman Tuhan? Ya. Bagaimana? Bisa. Ya. Bisa, Mang. Ya. Jadi walaupun tinggal di rumah, mau tidur, baca dulu firman Tuhan. Sudah bangun, baca firman Tuhan. Iya ya, bersama orang tua. Jadi rumah kita itu adalah gereja mini namanya. Gereja mini ya, gereja kecil. Gereja untuk memuji nama Tuhan. Harus menjadi contoh ya. Itulah harapan kami. Jadi anak sekolah minggu, melalui firman ini, marilah kita anak sekolah minggu selalu setia. Rajinlah mendengarkan, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Anak sekolah minggu selalulah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu, dan mau mengasihi sesama manusia. Dan prakteknya adalah mengasihi Tuhan dengan manusia, terutama juga mau kesediaannya membantu, menolong semua orang. Anak sekolah minggu yang sudah menyatu firman Tuhan, yang sudah berakar firman Tuhan, anak sekolah minggu maulah menjadi berkat, terang bagi semua orang. Ya, Tuhanlah memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini dasar pedoman hidup kami. Sebagaimana kami Tuhan di pagi hari ini, secara khusus bagi anak sekolah minggu yang telah disapa melalui firman-Mu. Itulah Tuhan menjadi bekal hidupnya. Agar mereka juga nantinya selalu rajin mencintai firman-Mu. Rajin membaca, rajin merenungkan, menghayati, mempercayai dan melakukan firman-Mu. Sehingga Tuhan imannya semakin bertumbuh, berakar dan berbuah. Sehingga kehadiran sekolah minggu itu nantinya menjadi berkat bagi semua orang. Untuk itu Tuhan, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong mereka, mengajarkan firman ini, agar anak kami ini bertumbuh dengan baik nantinya, bertumbuh spiritualnya, sehingga mampu membandingkan yang baik dengan yang jahat. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon serta berkatilah seluruh anak kami ini, sehingga mereka juga nanti menjadi anak yang baik, anak yang menjadi berkat bagi semua orang. Demikian juga bagi seluruh para orang tua ya Tuhan, serta berkatilah bagi orang tua, berikan berkat yang berlimpah, berikan kesehatan, berkat dalam segala pekerjaannya Tuhan, agar sebagai orang tua mampu membina anak kami ini nantinya dan membesarkannya menjadi anak yang baik. Demikian juga Tuhan, bagi seluruh para guru sekolah minggu yang telah berusaha yang terbaik membuat pengajaran ini melalui virtual, serta berkatilah seluruh para guru sekolah minggu, berikan hikmat kesehatan, berkat dalam segala pekerjaannya Tuhan, agar guru sekolah minggu senantiasa bersukacita untuk bisa yang terbaik, yang terindah, semakin banyak juga diselamatkan melalui pengajaran dari guru sekolah minggu. Tuhan juga pada hari ini juga, serta berkati ya Tuhan, terutama juga nanti setelah ibadah ini kami lanjutkan dengan untuk anak kelas 6 yang mau melanjutkan SMP Tuhan dalam perpisahan di sini. Kami mohon Tuhan serta berkati agar nanti berjalan dengan baik. Sukacita bagi kami, kemuliaan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan dua permohonan kami ini, mari berdoa. Amin.
Ya, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang disiapkan kotak siluanya, disiapkan persembahannya. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil segera, ikutlah jalan selamatnya, jangan sesat dengar sabdanya, katanya segera. Adik-adik diundang berdiri. Kita berdoa, mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Langsung kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihankannya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu kakak. Horas. Adik-adik jangan lupa ya, pengumuman ketiga dicat ya di absennya dari mulai kelas sukacita sampai kelas 6. Terima kasih. Ya. Mau absen boleh absen ya. Sekolah minggu. Bebas. Gabe pasti. Coba. Kaget ya? Coba langkah sama lagi ya. Sekolah minggu. Berjuang. Gabe pasu. Ya, kita nyanyikan sekali lagi ya laguku istimewa ya. Karena kita semua ini berharga di mata Tuhan. Kita anak-anak yang istimewa. Coba semuanya katakan saat istimewa ya. 1, 2, 3. Istimewa. Mari Kanggi. Siapa
ya kita semua. Coba kakak sapa sekali lagi ya. Sekolah minggu. Yes, burju, babe pasu-pasu. Wah, pintar-pintar semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Sehat-sehat ya. Dadah Kak Tesya.